Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pencapaian falah. Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang falah amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Yang kedua yaitu distribusi yang adil dan merata. Tujuan paling penting yang kedua ini adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram dan melarang penimbunan. Yang ketiga adalah tersedianya kebutuhan dasar. Ini juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam, adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi seluruh warga negara Islam. Kebutuhan dasar seseorang individu telah dinyatakan mencakup rumah untuk tinggal, pakaian untuk menutup aurat, dan makanan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan. Yang keempat adalah tegaknya keadilan sosial. Salah satu tujuan utama sistem ekonomi lainnya adalah menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena satu dan hal lain, distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi kaya, sementara sebagian yang kurang beruntung menjadi amat miskin dan tidak atau sedikit sama sekali memiliki hak kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota masyarakat. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi Islam, menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci. Yang kelima adalah mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Dengan membantu si miskin, maka si kaya tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya, melainkan juga dapat belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang. Jadi, zakat dan sedekah melicinkan jalan bagi terwujudnya solidaritas nasional dan keterpaduan sosial dengan cara merekatkan rasa persaudaraan antara si kaya dan si miskin. Demikian sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah, dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial, serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat. Yang keenam adalah pengembangan moral dan material. Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan material
maupun moral masyarakat muslim. Membayar zakat maupun sedekah tidak saja membersihkan harta, melainkan juga membersihkan jiwa manusia, seperti rakus, kikir, mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah sirkulasi harta. Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbulan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Al-Quran tidak hanya melarang orang menimbun hartanya, melainkan juga mengancam pelakunya dengan akibat menyakitkan karena kejahatan mereka itu. Sistem ekonomi Islam mencapai tujuan tersebut melalui zakat. Zakat adalah musuh besar penimbunan. Jika zakat itu dibayar secara teratur dari harta yang ditimbun, maka ia akan menghabiskan semua atau sebagian besar harta timbunan tersebut dalam waktu pendek. Demikianlah seseorang yang memiliki harta timbunan termasuk dipaksa menyirkulasikan dengan cara menginvestasikan atau memberlanjakannya. Tujuan sirkulasi harta dapat juga dicapai melalui sedekah lain, baik yang bersifat wajib maupun tidak, melalui hukum pewarisan dan wasiat, serta melalui uang tebusan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah terhapusnya eksploitasi. Tujuan yang terakhir ini, tetapi justru yang paling penting, sistem ekonomi Islam adalah menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa cara. Yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat. Al-Quran menyebut bunga itu riba dan menyatakan sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang melawan Allah dan utusannya. Cara lain yang ditempuh oleh Islam untuk menghapus eksploitasi manusia adalah berhubungan dengan perbudakan. Budak adalah kelas yang paling terintimidasi di dalam sejarah kemanusiaan. Islam menyatakan pembebasan budak sebagai tindakan paling baik dan amat menganjurkannya kepada para pemeluknya untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu. Al-Quran pun telah menjadikan pembebasan budak sebagai penghapus dosa-dosa dan tindakan kriminal tertentu yang dilakukan oleh kaum mukminin. Baiklah, itulah kesimpulan penyampaian materi dari saya tentang tujuan sistem ekonomi Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.